Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Bagas Saputra, beserta dua rekan saya yaitu Muhammad Mansur dan Mas Brianur Ibrahim. Kami akan menjelaskan tentang ekonomi kreatif dan kontribusi industri kreatif terhadap perekonomian di Indonesia. Yang pertama, apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah suatu konsep perekonomian di era ekonomi baru yang mengintensifikan informasi dan kreativitas dengan mengedepankan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama. Jadi, ekonomi kreatif ini lebih mengedepankan kreativitas, ide dan pengetahuan manusia sebagai aset utama dalam mengedepankan atau menggerakkan ekonomi di suatu negara dan bisa mendunia. Dan selanjutnya, sebelum ada ekonomi kreatif, muncul ekonomi-ekonomi yang sudah berevolusi atau berganti sampai menjadi ekonomi kreatif. Berikut tahapan-tahapan ekonomi kreatif. Yang pertama, ekonomi pertanian. Ekonomi pertanian merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari fenomena-fenomena serta persoalan yang berhubungan dengan pertanian, baik mikro maupun makro. Setelah ekonomi pertanian berevolusi, lanjut ke ekonomi industri. Ekonomi industri merupakan cabang dari ekonomi mikro yang mempelajari keterkaitan antara struktur industri, perilaku industri, dan kinerja industri. Setelah ekonomi industri, lanjut ke ekonomi informasi, merupakan cabang dari ekonomi mikro yang mempelajari bagaimana informasi dari sistem informasi mempengaruhi sebuah sistem ekonomi dan keputusan. Setelah ekonomi informasi, akhirnya sampai juga di ekonomi kreatif dan berlanjut ke industri kreatif. Selanjutnya, ciri-ciri karakteristik ekonomi kreatif. Yang pertama, berdasar kepada ide dan juga gagasan. Industri kreatif berbasis pada ide atau gagasan dari pelaku ekonomi kreatif tersebut, dan konsepnya itu bersifat relatif. Yang kedua, pengembangannya bersifat terbuka dan tidak terbatas. Pengembangan industri kreatif tidak terbatas dan dapat diterapkan juga pada berbagai bidang usaha atau subsektor dari ekonomi kreatif. Yang ketiga, kreasi intelektual. Beberapa unsur utama yang ada dari kreasi intelektual itu berupa kreativitas, inovasi, keahlian, dan talenta yang memiliki nilai jual melalui penawaran kreasi intelektual. Yang terakhir, butuh kerjasama yang baik antar semua pihak. Dibutuhkan juga kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang berperan dalam industri kreatif atau ekonomi kreatif, seperti kaum intelektual, konsumen, dunia usaha, dan pemerintah, sehingga dapat menciptakan industri kreatif yang unggul dan kompetitif. Yang selanjutnya, peluang ekonomi kreatif. Yang pertama, peningkatan jumlah kelas menengah. Pada tahun 2030 mendatang, diperkirakan sebanyak 139 juta penduduk Indonesia akan memiliki penghasilan net income atau penghasilan bersih sebanyak 3.600 US dollar sebagai konsumen industri kreatif. Yang kedua, perkembangan gaya hidup digital. Akses teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia itu memiliki peluang yang bisa menjangkau lebih dari 90% populasi yang ada di Indonesia. Yang ketiga, meningkatnya permintaan produk kreatif. Peningkatan produk kreatif ini juga secara global
terutama pada produk yang berbasis media atau teknologi. Yang selanjutnya, industri dan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu memiliki cakupan yang lebih luas dari industri kreatif. Ekonomi kreatif ini menciptakan nilai tambah suatu perekonomian yang berlandaskan pada ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Sementara industri kreatif merupakan penggerak dari ekonomi kreatif yang juga berlandaskan pada ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Nah, industri kreatif merupakan bagian atau subsistem dari ekonomi kreatif. Manfaat ekonomi kreatif ada 4, yaitu yang pertama, inovasi baru semakin berkembang dengan cepat. Yang kedua, persaingan yang kompetitif. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, nilai dan kualitas suatu produk semakin meningkat. Keempat, manfaat ekonomi kreatif ini akan melakukan persaingan yang sangat ketat, yaitu berkembangnya inovasi baru. Arah pengembangan industri kreatif menurut RPJM 2015-2019 menetapkan bahwa pengembangan ekonomi sekarang ini sangat kreatif dengan mencapai daya saing kompetitif berlandaskan keunggulan sumber daya alam, budaya sumber daya manusia berkualitas, dan kreatif dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperkuat kelembagaan untuk menciptakan iklim usaha kondusif bagi pengembangan industri kreatif lokal. Jadi, arah pengembangan industri ini menetapkan pengembangan ekonomi kreatif dengan daya saing yang kompetitif, dengan memanfaatkan keunggulan sumber daya alam di sumber daya manusia dengan kreatif, memanfaatkan ilmu dengan teknologinya. Dan ini ada dasar hukumnya, yaitu Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2015 tentang perubahan atas Perpres Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif. Nah, hukumnya ini adalah Badan Ekonomi Kreatif adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri-menteri yang membidangi urusan-urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Nah, tugas Badan Ekonomi Kreatif yaitu bertugas membantu Presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif di Indonesia. Jadi, tugas Badan Ekonomi Kreatif adalah untuk membantu Presiden dalam merumuskannya dan menerapkan serta mengkoordinasikan dengan sinkronisasi kebijakan ekonomi dan saling membantu untuk satu dengan yang lainnya. Fungsi Badan Ekonomi Kreatif yaitu ada 4. Yang pertama, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan. Yang kedua, pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakannya. Yang ketiga, pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semuanya. Yang keempat, pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh pemerintah, oleh Presiden dengan pemerintahnya yang terkait dengan ekonomi kreatif. Dan ini adalah perkembangan ekonomi kreatif. Ada 4 tahap, yaitu yang pertama, perlunya membangun dan mengandalkannya SDM yang kreatif dan inovatif. Yang kedua adalah interkoneksitas antar pelaku bisnis semakin aktif dan produktif. Yang ketiga, memacu percepatan globalisasi di bidang media hiburan, finansial, transportasi, dan ekonomi bisnis. Yang keempat, penerapan teknologi dan informasi yang semakin intensif di semua ini kehidupan. Subsektor industri kreatif, dan ini banyak sekali subsektor industri kreatif, yaitu yang pertama kita itu DKV, desain interior, desain produk, dan masih banyak lagi. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang tabel dari subsektor industri kreatif. Nah, di subsektor industri kreatif ini ada 8. Yang pertama ada arsitektur. Di ruang lingkupnya, jasa konsultan arsitek properti atau karya arsitektur. Terus subsektor kedua ada desain komunikasi visual.
ruang lingkupnya jasa konsultan desain, jasa pendidikan desain. Terus subsektor ketiga ada desain interior. Di ruang lingkupnya desain interior ini ada jasa konsultan desain, jasa pendidikan desain. Terus ada subsektor keempat ada desain produk. Jadi di ruang lingkup desain produk ini ada jasa konsultan dan pendidikan. Terus subsektor kelima ada film animasi dan video. Di ruang lingkup dari film animasi dan video ini adalah produksi media rekaman, studio produksi dan pasca produksi film dan TV, jasa pemutaran film. Terus ada subsektor keenam, subsektor fotografi. Di ruang lingkup subsektor fotografi adalah jasa fotografi, pendidikan fotografi. Nomor 7, subsektor kriya. Di subsektor kriya ini dalam ruang lingkupnya adalah usaha berbasis tekstil atau aman, kayu, kaca, dan lain-lain. Usaha furniture atau mebel perhiasan barang. Terus yang terakhir ada subsektor dari kuliner. Dalam kuliner ini ruang lingkupnya adalah restoran, kafe, kedai makanan, dan minuman. Selanjutnya dari subsektor nomor 9, musik. Dalam ruang lingkupnya adalah usaha penerbitan musik, rekaman musik, pembuatan alat musik. Selanjutnya, nomor 10, subsektor fashion. Ruang lingkupnya adalah usaha pembuatan baju, sepatu, dan lain-lain. 11, subsektor aplikasi dan game developer. Dalam penjelasan ruang lingkupnya adalah jasa pembuatan aplikasi, publisher aplikasi, dan games. Nomor 12, subsektornya penerbitan. Dalam lingkupnya adalah usaha percetakan buku atau majalah. Nomor 13, subsektor periklanan. Dalam ruang lingkupnya adalah jasa pembuatan iklan. 14, subsektor televisi dan radio. Dalam ruang lingkupnya adalah usaha penyiaran radio dan televisi. 15, subsektor seni pertunjukan. Dalam subsektor seni pertunjukan, ruang lingkupnya adalah usaha kegiatan pertunjukan teater, kegiatan pertunjukan tari, dan pendidikan seni. Terakhir, 16, subsektor seni rupa. Dalam subsektor seni rupa ini, dalam ruang lingkupnya adalah jasa pendidikan seni. Selanjutnya, inilah gambar kontribusi PDB Aircraft menurut subsektor 2017. Dari kontribusi PDB Aircraft menurut subsektor tahun 2017 adalah yang pertama, dalam kuliner meningkat dari 41,47%. Selanjutnya ada fashion 17,68%, dan selanjutnya ada kriya 14,99%. Selanjutnya TV dan radio 8,84%. Selanjutnya penerbitan 6,18%, dan selanjutnya arsitektur 2,41%. Selanjutnya aplikasi dan game sebanyak 1,93%, periklanan 0,84%, musik 0,49%, fotografi 0,48%, seni pertunjukan 0,28%, dan desain produk 0,25%. Selanjutnya seni rupa 0,23%, film animasi dan video 0,18%, desain dan interior 0,17%, dan terakhir DKV 0,07%. Jadi, di dalam kontribusi PDB Aircraft menurut subsektor 2017 ini, dari rata-rata keseluruhannya, subkuliner sampai DKV menurun drastis. Dalam pertumbuhan subsektor yang dipilih ialah TV dan radio 10,35%, film animasi dan video 10,30%, fotografi 8,26%, dan DKV 8,14%. Empat subsektor tersebut sangat potensial karena pada tahun 2017 pertumbuhannya sangat pesat. Selanjutnya ada gambar dari kontribusi industri kreatif terhadap PDB 2015 sampai 2019. Dari tabel tersebut, kita melihat pada 2019 industri kreatif tumbuh dan memberikan kontribusi sebesar 7,5% terhadap PDB Indonesia dengan estimasi angka mencapai 1.100 triliun rupiah. Tantangan. Dalam tantangan ini disebutkan ada 4 macam. Yang pertama, globalisasi dan perdagangan bebas yang menuntut daya saing yang tinggi. Yang kedua, ada kemajuan teknologi informasi yang semakin cepat. Yang ketiga, ada kualitas produk pesaing yang lebih tinggi karena sudah menggunakan perangkat teknologi yang sudah canggih. Dan keempat, kurang diminatinya produk dalam negeri oleh sebagian masyarakat Indonesia. Jadi,
Indonesia perlu adanya tantangan ini agar Indonesia dapat menuntut daya saing yang tinggi dan memajukan teknologi agar kualitas produk pesaing dalam masyarakat semakin maju dan canggih. Hambatan ekonomi kreatif di Indonesia. Yang pertama, kuantitas dan kualitas sumber daya masih membutuhkan pengembangan dan perbaikan. Yang kedua, infrastruktur teknologi informasi belum memadai. Yang ketiga, lemahnya dukungan pembiayaan konvensional. Yang keempat, kebijakan di tingkat pusat kurang sinkron. Yang kelima, kurangnya kebijakan perlindungan hak intelektual. Yang keenam, belum adanya sinergi antara pelaku ekonomi kreatif dengan dunia usaha. Yang ketujuh, akses masyarakat terhadap informasi dalam pengembangan industri masih terbatas. Alasan ekonomi kreatif Indonesia perlu dikembangkan. Yang pertama, menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mampu menyerap SDM unggul. Jadi, menurut indeks kreativitas global, Indonesia masih berada di peringkat 115 dari kurang lebih 200 negara, yang artinya ekonomi kreatif Indonesia masih harus perlu dikembangkan lagi. Oke, terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.